Sahabat bagi-bagi, kawasan Indo-Pasifik memang menjadi kawasan paling diperebutkan di dunia. Lihatlah kekayaan sumber daya alam yang belum pernah terjamah dan sekaligus sebagai jalur terpadat transportasi di dunia. Seperti yang King Naruto bahas, siapa yang menguasai jalur suplai, maka dia akan mengendalikan pasar. Lihatlah Rusia yang memblokade Laut Hitam, maka 42 juta masyarakat di dunia akan terancam kelaparan, seperti yang disampaikan oleh PBB. Lalu, bagaimana jadinya bila Pasifik dikuasai? Maka, otomatis yang menguasai bisa mengontrol suplai dan mendapatkan limpahan kekayaan. Ini pasti sudah diketahui oleh China. Maka dari itu, banyak media China membahas pentingnya pengaruh Indo-Pasifik. Dan Prancis terlihat nafsu berat ingin mendekat ke Indonesia pasca ditinggalkannya Prancis oleh pembentukan Pakta AUKUS yang membuat Om Macron tersinggung dan marah. Seperti apa beritanya? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, media China mengungkapkan pembelanjaan besar-besaran alutsista Indonesia. Salah satunya Rafale dan tawaran kapal selam Prancis kepada Indonesia. Karena Prancis ingin menjalin hubungan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, terutama kepada Indonesia. Tapi menurut King Naruto, salah satu sikap manis Prancis karena Indonesia merupakan salah satu negara besar dekat Indo-Pasifik. Dan juga akibat kekecewaan Prancis kemarin atas ditinggalkannya Prancis oleh Pakta AUKUS. Sahabat bagi-bagi, keberadaan Rafale tentunya menjadi jawaban Indonesia di tengah upaya modernisasi alutsista. Indonesia yang terus berupaya untuk memperkuat militer dengan melakukan modernisasi alutsista, salah satunya membeli Rafale. Rafale merupakan salah satu pejuang kelas atas yang mumpuni, sehingga tak mengherankan bila Indonesia kepincut dan mendatangkan Rafale. Sebelum mendatangkan Rafale, Indonesia tertarik untuk bisa memiliki Su-35 Rusia. Berbagai langkah telah dilakukan Indonesia untuk bisa mendatangkan Su-35 ke tanah air. Bahkan, pihak TNI Angkatan Udara sudah melakukan kursus bahasa Rusia. Namun, Indonesia dengan berat hati harus melepas hasratnya untuk diperkuat dengan Su-35. Tak jadi membeli Su-35, Indonesia langsung banting setir dan mengincar Rafale Prancis. Keinginan Indonesia untuk memperkuat TNI Angkatan Udara dengan Rafale berjalan sangat lancar, lantaran kita menghindari sanksi CATSA. Pada Februari ini, Indonesia dan Prancis telah sepakat dalam kontrak kerjasama pengadaan Rafale. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia juga menjadi topik hangat dunia internasional, tak terkecuali China. Berbagai media China ikut membicarakan upaya peningkatan kekuatan militer Indonesia dengan mendatangkan Rafale serta memantau perkembangan militer Indonesia. Media China juga dengan rinci menyebut bila Indonesia telah memperkuat pertahanan dengan memesan setidaknya 42 unit Rafale. Media China itu juga menyinggung soal perluasan hubungan geopolitik yang tengah diupayakan Prancis di Indo-Pasifik. Terlebih lagi, dikatakan bila Indonesia merupakan negara pertama yang menggunakan Rafale di ASEAN. Dan Indonesia juga menjadi negara kedua setelah India yang menggunakan Rafale di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga menyampaikan harapannya agar kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis tidak terbatas pada pengadaan, tetapi juga mencakup joint manufacturing, transfer teknologi, dan investasi di industri pertahanan.
Sahabat bagi-bagi, tak heran bila Indonesia tertarik untuk menambah armada tempur kapal selam. Karena seperti King Naruto pernah bahas, salah satu kekuatan sentral di dunia adalah siapa yang bisa mengendalikan Indo-Pasifik. Karena kawasan ini adalah kawasan dengan limpahan sumber daya alam dan kawasan jalur perdagangan teramai di dunia. Maka tidak ada salahnya kita Indonesia wajib menumpuk alutsista modern. Lantaran bila China dan AUKUS sudah bercokol di sana, maka akan lebih sulit bagi kita ke depannya untuk terlibat. Apalagi untuk mengusir mereka. Maka Prancis datang sebagai solusi dan ingin berbagi dengan Indonesia. Dan perlu kalian ingat juga, Rusia juga pernah menawarkan teknologi nuklirnya untuk Indonesia secara gratis. Menurut kalian, apakah perlu kita terima atau tidak? Silahkan kalian komen di bawah. Jadi, untuk kalian para pemimpin, ayo kita tumbuk terus alutsista untuk kejayaan negeri ini. Sudah lelah kekayaan bangsa ini dibagi-bagi ke bangsa lain dan para konglomerat. Saatnya rakyat yang berdaulat. Bila tidak ada dana, kita siap patungan untuk memperkuat Indonesia. Biarlah rakyat yang bergerak bila kalian merasa berat.